mulai share screen. Oke. Udah kelihatan semuanya? Semuanya apakah terlihat? Oh, nggak ada suara ya? Lupa saya. Kelihatan, Dok. Kelihatan, Dok, ya? Oke. Sip. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya jadinya ya. Mohon maaf atas kendala teknis barusan. Ya, ini saya akan mulai dengan sosialisasi untuk SOP identifikasi kegawatan ruang rawat inap isolasi. Ini saya susun untuk memenuhi tugas aktualisasi Latsar CPNS saya dengan pembimbingnya adalah Dr. Aristo di sini. Oke, baiklah saya mulai. Oke, ini mulai dari latar belakang. Jadi dari latar belakang, kita sekarang kan lagi menghadapi COVID ya, dengan penyakit yang sangat menular, dengan resiko kematian yang tinggi dan daya mutasi tinggi. Belum ada obatnya dan vaksin saat ini sih belum efektif. Kemudian dari masalah eksternal, kita kemarin habis Lebaran ada mengalami ledakan jumlah kasus COVID yang luar biasa, di mana kita sekarang posisinya adalah over capacity, di mana di rumah sakit pusat rujukan utamanya juga penuh dengan pasien. Kita terpaksa harus merawat pasien-pasien dengan kondisi berat atau kritis, dan juga belum lagi diperberat oleh stigma COVID dan hoax yang beredar di masyarakat kita, terutama yang saya lihat agak takut di daerah Wirosari ini ya. Kemudian untuk dari sisi internal juga kita kan baru saja berdiri, tenaga kesehatan rata-rata belum berpengalaman, ketersediaan obat-obatan juga masih belum memadai, dengan alat kesehatan yang belum banyak, disertai juga belum tersedianya ruang ICU bersama sarana prasarananya, APD juga belum standar ya, dan juga belum adanya prosedur tetap pengawasan yang terstruktur di renap isolasi. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pasien gawat yang lolos pengawasan, dengan angka kematian pasien akibat COVID meningkat, keluhan pasien juga meningkat, length of stay juga meningkat, dan yang penting ya tenaga kesehatannya juga kelelahan ya dengan banyak nakes yang jadi tertular COVID. Kita alami sendiri ya di sini ya. Oke. Dan ini adalah fishbone diagram bagi yang CPNS mungkin tahu ya. Intinya yang akan saya bikin di sini adalah untuk memperbaiki prosedur pengawasan di ruangan isolasi COVID kita sini ya. Oke, jadi rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam identifikasi kegawatan. Kemudian rencananya adalah untuk menyusun draft SOP identifikasi kegawatan. Oke, nah ini saya jelaskan teori sedikit ya biar nanti yang kalau yang dokter umum saya yakin sudah paham, tapi yang untuk perawat ini saya jelaskan sedikit teorinya biar nanti bisa paham kenapa SOP-nya saya susun seperti itu. Jadi ada beberapa pedoman yang dari Kemenkes sendiri terakhir saya cari-cari itu masih yang Juli 2020, yang masih Dr. Terawan. Kemudian dari kolegium-kolegium juga sudah banyak mengeluarkan, dan yang paling jelas mungkin yang ada gabungan dari 5 kolegium. Dan terakhir juga di bulan Juli 2021 ini kita mendapatkan revisi protokol tata laksana yang terbaru ya, yang sebenarnya masih berupa surat, tapi insya Allah kayaknya nanti akan di-ACC oleh Menkes kita. Nah, dari ketiga pedoman ini sebenarnya ada perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan fase-fase awal ya, yaitu di sini kita tidak ada lagi penggolongan rumah sakit. Jadi rumah sakit tipe A, B, C, D semuanya harus merawat COVID. Dan juga tidak ada lagi rumah sakit pusat rujukan utama, kedua, dan sebagainya. Semuanya yang memiliki fasilitas ya harus merawat COVID hingga ke tipe yang berat ataupun kritis. Tidak ada lagi tipe kelas rumah sakit yang menjadi dasar tingkat perawatan pasien COVID. Kemudian tidak ada lagi lempar-lemparan pasien ya. Jadi kita nggak bisa nih dengan mudah menolak pasien dan merujuk langsung gitu, nggak bisa. Jadi apapun kondisinya pasien harus kita rawat.
Tapi masalahnya sesuai kemampuan siapa ya, kemampuan pasiennya untuk bertahan hidup atau kemampuan kita untuk merawat pasien ya. Oke, jadi dari landasan teori ini yang saya ambil dari pedoman tata laksana yang terakhir di Desember 2020. Jadi kita membagi pasien berdasarkan derajatnya. Satu ringan ya. Ringan ini dengan berbagai gejalanya, tapi yang penting adalah ini ya. Jadi tanpa adanya pneumonia untuk ringan. Kemudian untuk yang sedang itu adalah pasien dengan gejala pneumonia yang demam, batuk, sesak nafas, tapi tidak ada tanda pneumonia yang berat, dan diantaranya yang ini mungkin yang harus diperhatikan ya, SpO2-nya adalah lebih dari sampai dengan 93% dengan udara ruangan, room air ya. Kemudian apa kita sebut berat bila ini frekuensi nafas lebih dari 30 dengan distress pernafasan berat atau SpO2 kurang dari 93% pada udara ruangan. Dan yang kritis yang kayak gimana? Yang kritis adalah pasien dengan ARDS, sepsis ataupun shock sepsis. Kalau dokter mungkin ini sering mendengar ini ya, tapi untuk perawat mungkin masih agak awam. Untuk di tata laksana sendiri ini penjelasannya nggak terlalu banyak. Jadi yang penjelasannya agak banyak justru yang di pedoman yang lama di Juli 2020. Dia di sini menyebutkan bahwa kriteria ARDS itu adalah PF rasio. Nah, PF rasio di kita tidak bisa kita hitung karena ini membutuhkan hasil AGD dan juga membutuhkan PIP yang bisa diberikan oleh ventilator CPAP ya. Kemudian juga cara lainnya itu dengan CT scan torak atau USG paru kita juga masih belum bisa, dan juga dibuktikan juga disingkirkan dengan ekokardiografi kita juga masih belum bisa. Nah, tapi di pedoman yang lama ini dia ngasih semacam jalan bagi kita yang nggak punya apa-apa di sini ya. Jadi dia menyatakan bahwa bila SpO2 berbanding FiO2-nya kurang dari sampai dengan 315 itu mengindikasikan RARDS. SpO2 itu udah ngerti ya semua ya yang pakai alat oximeter itu. FiO2 ini adalah fraksi oksigen yang terkandung. Nah, karena kita nggak bisa mengukur dengan tepat fraksi oksigen, jadi kita anggap FiO2 yang di udara ruangan aja, yaitu 21%. Jadi kesimpulannya teman-teman semua, kalau kita ngajar SpO2 berbanding FiO2 315, ini biasanya artinya SpO2 pasien tanpa oksigen apapun itu di bawah 66%. Ini sudah saya hitung ya. Jadi kalau pasien itu SpO2-nya pada saat masuk tanpa oksigen apapun di bawah 66%, kemungkinan besar dia sudah ARDS. Itu artinya masuk kriteria kritis ya. Oke. Jadi dari revisi protokol tata laksana dikatakan bahwa derajat ringan itu harus isolasi mandiri di rumah atau fasilitas karantina. Kemudian kalau dengan ini derajat sedang itu dikatakan dia dikirimkan ke rumah sakit ruang perawatan COVID atau rumah sakit darurat COVID atau isolasi di rumah sakit ke ruang perawatan COVID. Dan sedangkan kalau derajat berat atau kritis, ini adalah di rumah sakit rujukan atau rawat secara cohorting. Tapi sekarang rumah sakit rujukan ini batasannya menjadi buram ya, jadi hampir sama aja antara ruang perawatan COVID dengan rumah sakit darurat COVID dengan rumah sakit rujukan. Untuk rawat secara cohorting, saya rasa semua isolasi ya sudah dirawat secara cohorting ya. Oke. Nah ini, kok nggak bisa. Nah, tapi bagaimana kita membedakannya? Untuk membedakan apa yang bisa kita lakukan, di sini kita lihat ada guideline tata laksana pada pasien dengan derajat kritis. Jadi di sini adalah pada derajat kritis kita bisa mulai dengan memberikan nasal kanul sampai dengan RRM dengan target SpO2-nya 92 sampai 96%. Dan dengan titrasi dan evaluasi per 1 jam dengan mulai posisi prone ya. Nah, sayangnya untuk tata laksana selanjutnya kita nggak bisa semua ya. Jadi kita di sini nggak punya HFNC, kita nggak punya intubasi,
Dan juga apalagi kita ECMO kita nggak punya. Jadi untuk mengetahui kapan kita harus melakukan HFNC, intubasi, dan ECMO ini, cara yang bisa kita lakukan hanyalah dengan melihat progresif perburukan klinis pasien, ya. Dengan tentunya kita berusaha merujuk ke fasilitas-fasilitas yang punya HFNC, intubasi, dan ECMO ini. Nah, jadi gimana? Selanjutnya adalah dengan memberikan pemantauan yang ketat terhadap pasien-pasien itu. Nah, pemantauan ketat dengan apa? Jadi dari guideline yang dulu, yang dari Kementerian Kesehatan RI tahun Juli 2020, dia sudah menyebutkan bahwa kita harus menggunakan early warning system atau disebut juga sistem kewaspadaan dini. Nah, yang dipakai scoringnya adalah NEWS 2 yang terakhir. Ini adalah untuk memantau perburukan klinis yang dialami oleh pasien. Kenapa NEWS 2? Banyak ya. Jurnal-jurnal pendukungnya ini sudah sangat banyak. Hampir semuanya ini sudah mendukung untuk penggunaan NEWS 2 sebagai pengawasan. Di sini juga yang terakhir dinyatakan bahwa pada hospital admission, NEWS 2 ini merupakan prediktor yang bagus untuk menentukan kapan kita akan mengirim pasien itu untuk ke ICU, ya, terutama pada pasien yang dengan COVID-19 derajat berat. Oke. Sekarang pertanyaannya bagaimana implementasinya? Implementasinya ini sudah saya susun semua, jadi tinggal kita bikin alur, ini mengikuti alur SOP nanti yang sudah saya susun. Kemudian dengan mengisi lembar pemantauan harian, isi form observasi, dan juga kita implementasi CPPT yang terbaru, ya. Nah, dari CPPT yang terbaru ini kita lihat. Nah, ini SOP-nya, ya. Untuk yang teman-teman yang lagi jaga hari ini mungkin sudah bisa melihat karena hari ini sudah saya setorkan ke ruang ranah isolasi. Jadi nanti SOP-nya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah untuk asesmen awal masuk, bagian kedua adalah dengan observasi dan evaluasi, dan bagian ketiga adalah untuk keterangan dan penjelasan, ya. Nah, ini untuk SOP awal, untuk yang awal masuk. Jadi pasien ketika baru masa karantina isolasi, kita berharap ada yang ini, ya. Jadi dari DR, UR, CR, OT, PT, SPO2, FIO2, GDS, EKG, swab PCR, rongsen toraks, antigen, PEMVIS, TTV, GCS, dan komorbid ini saya harap sudah kita data-data yang sudah kita miliki, yang harus kita punya untuk setiap pasien. Nah, cuman kadang-kadang kan swab PCR itu belum dilakukan atau hasilnya lama keluar. Terus juga untuk yang lain-lain masih ada yang tertunda. Jadi ini harus dilengkapi dari mulai pasien awal masuk ke ranah isolasi. Jadi yang belum ada dikejar semua. Kemudian kita memulai pada semua pasien yang baru masuk ranah itu langsung kita lakukan pengisian isi form observasi dan lembar pemantauan harian. Nah, dari as dengan kita juga jangan lupa mengkelompokkan pasien berdasarkan asesmen kegawatannya. Tadi sudah jelas ya, yang ringan apa, yang sedang apa, yang berat apa, yang kritis apa, tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Ini yang masuk kategori stratifikasi kegawatan. Nah, kemudian untuk pasien yang kritis, dari awal masuk juga kita langsung masukkan prioritas rujukan ICU. Jadi dia akan dapat rujukan atau mungkin pasiennya bila tidak bertahan meninggal. Apabila dia bertahan, dia akan masuk ke yang sebelah kiri ini. Ini adalah scoring NEWS 2-nya dan pemantauan komorbidnya dengan menggunakan form observasi dan lembar pemantauan harian. Bila dari yang hijau, kuning, merah tadi mengalami perburukan dan dia masuk ke kondisi kritis, maka dia juga akan mendapatkan prioritas rujukan ICU yang akan mendapatkan pengawasan ketat. Dari 10 hari, ya, minimal perawatannya adalah 10 hari dengan kita melakukan swab evaluasi, rongsen toraks ulang, DR, OT, PT, UR, CR,
Bila ada perburukan, kita akan mengevaluasi setiap 3 hari. Kemudian bila ada perbaikan, dia akan selesai isolasi. Ataupun kalau yang hasil swabnya ternyata negatif, kayak beberapa pasien kita yang kemarin kita rawat, itu dia kategorinya discarded, maka dia akan langsung pulang atau pindah ranah non isolasi. Ya, ini bisa bila hasil swab PCR yang negatif, dan ini adalah bila pasiennya sudah selesai isolasi. Ending yang diharapkan tentunya adalah pulang pindah atau selesai isolasi ya. Dan ini adalah penjelasannya, nanti bisa dilihat di bawah ya. Ada 3 penjelasannya. Yang satu adalah nilai scoringnya, yang kedua adalah level resikonya, dan yang ketiga adalah respon yang sebaiknya kita kerjakan. Dan di sini bisa kita lihat ada new scoring sistemnya. Untuk yang kedua ini saya sengaja hapus karena ini adalah respon pada pasien yang dengan kondisi hiperkapnik. Itu agak sulit, nanti harus saya lihat sendiri, ini mungkin harus konsulan ke saya. Tapi kalau yang kita pahami yang ini aja, yang scale 1. Jadi dari sini bisa kita lihat scoring untuk RR, SpO2, air or oxygen, systolic blood pressure, pulse, consciousness, dan temperatur. Ini aja, ini kan yang biasa kita kerjakan sehari-hari toh. Cuman bedanya ini dilakukan scoring sekarang. Jadi tidak akan menambah beban rekan-rekan perawat sama sekali, insya Allah. Kemudian, ini adalah nilai-nilainya. Jadi untuk yang hijau tadi dia masuk ke skor yang 0 sampai 4 dengan skor kuning ini. Ini masuk yang hijau atau ringan. Nah, yang orange ini sudah masuk ke ranah yang sedang atau kuning. Kemudian yang merah ini adalah masuk ke ranah berat. Kritis ini nggak masuk ke sini. Jadi kritis itu sudah di atas kondisi ini ya. Dan ini adalah parameter-parameter. Ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Tapi intinya bila dia mengalami skor total yang tinggi 5 atau 7, itu dia harus mendapatkan peningkatan frekuensi monitoring. Idealnya adalah per jam, tapi dengan mengingat kondisi kita di ruang isolasi, di mana kita pakai hazmat segala macam, nggak akan mungkin bertahan terus-menerus per jam seperti ini. Jadi ini saya batasi adalah per shift ya, pengukuran scoring news 2-nya atau per 8 jam. Nah, responnya apa aja? Bila sudah masuk kriteria yang ringan tadi, yang hijau, itu masih respon berdasarkan perawat saja. Kemudian apabila dia masuk ke kategori yang sudah yang sedang, ini adalah mulai menghubungi dokter jaga, dan ini juga mulai menghubungi dokter jaga. Tapi yang penting adalah bila dia sudah masuk kategori yang berat, ini harus advice dari dokter spesialis dan dokter jaga ya. Dan di sini juga mulai kita harus pikirkan apakah pasien itu akan ditransfer ke ICU atau enggak. Tentunya nanti dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan ya. Dan ini adalah lembar pemantauan hariannya ya. Jadi nanti ini melengkapi dengan lembar pemantauan harian yang saya sudah pernah bikin dulu. Jadi di sini nanti ada nomor kamarnya, nama pasien, DPH, komorbid, keluhannya apa, SpO2. Nah, ini ada tambahannya ya. Jadi oksigen yang digunakan apa? Oksigen liter per menitnya. Nanti kalau oksigennya itu adalah misalnya nasal kanul 3 LPM, nanti tulis NC 3 liter per menit kan sudah di sini. Atau misalnya NRM 10 artinya NRM 10 ya. Kemudian di sini tekanan darah yang ditulis hanya sistolnya saja. Sistol saja ya, sekali lagi saya tekankan sistol saja. Diastolnya enggak usah. Karena sistol ini yang dipakai untuk menilai perfusi sampai ke otak ya. Kemudian ini adalah laju nafas ya, RR, nadinya berapa, kesadarannya. Nah, ini kesadarannya kita nggak pakai GCS ya, karena GCS itu lama perhitungannya. Jadi kita pakai ACVPU namanya. Kalau yang pernah ikut BLS mungkin sudah tahu. Jadi A itu alert, C itu confusedness, V itu verbal, P itu pain, U itu unresponsive ya. Jadi tergantung respon pasien ketika kita beli rangsangan apa, itu yang kita catat. Kemudian yang terakhir adalah suhu dan yang gula ya. Oke, ini adalah form observasinya nanti.
form observasi ini akan juga terbagi menjadi 3 bagian ya, di mana yang A, B ini adalah untuk observasi airway plus breathing, kalau yang sudah ikut ATLS pasti tahu ya. Juga di sini C ini adalah untuk circulation-nya, blood pressure dan pulse, dan yang ini adalah observasi pada disability dan exposure, jadi pada kesadaran, dan exposure-nya itu adalah pada temperatur. Nah, di sini kita bisa lihat bagian per bagiannya. Jadi nanti kalian akan mencentrang di sini tergantung hariannya dan shift-nya ya. Jadi ini time pagi berapa, shift siang berapa, shift malam berapa, dengan tanggalnya di masing-masing ini. Semuanya akan ada, mohon maaf. Kemudian dari blood pressure-nya juga nanti di sini ada yang kalau sudah lebih dari 220 artinya scoringnya 3 dan sudah di bawah 100 artinya sudah tanda-tanda shock. Ini yang harus diwaspadai dengan ketat. Ini juga untuk nadinya berapa, nanti tinggal contreng-contreng saja di sini. Ada contohnya nanti ya. Nah, kemudian ini adalah kesadaran dan ini terakhir temperatur. Dan di sini inisial siapa perawat yang mencantumkan ya. Disertai dengan monitoring frekuensinya harus ditingkatkan atau tidak. Nah, ini adalah CPPT. Ini implementasi CPPT yang baru. Jadi nanti CPPT yang baru akan lebih disederhanakan. Jadi tidak terpisah-pisah seperti sekarang. Jadi dokter spesialis, dokter jaga maupun perawat itu nulis di lembar yang sama. Bedanya adalah untuk dokter spesialis saya nanti akan fokus di instruksi atau tindakan apa yang akan diberikan sama terapinya apa ya di awal-awal. Dan untuk dokter jaga mungkin nanti akan fokus apakah ada perubahan di status COVID-nya, ada apa gejala-gejala apa yang ditemukan, keluhan-keluhannya itu gimana, ada peningkatan penurunan. Dan untuk perawat saya nanti akan minta tolong untuk mengisi ini ya. Jadi objektif ini TNRS, SpO2, O2, kesadarannya, rongsen torak ini nanti saya ngisi karena nggak ada yang baca. Karena skor totalnya ini nanti ditulis di sini, skor total news. Dan juga yang diawasi setiap hari kan biasanya GDP, D2PP ya, lab-lab lainnya nanti akan dilengkapi. Oke, nanti ada contohnya biar gampang. Ini ya contoh kasusnya ya. Saya harap semua masih memperhatikan sampai sini. Nah, ini contoh kasusnya adalah misalnya Tuan Anggrek umur 50 tahun, jam 7:30 pagi datang masuk ke ranah isolasi RSUD dari IGD dengan keluhan sesak nafas, batuk, dan demam, dengan riwayat demam, DM, dan tidak ada hipertensi. Dari IGD sudah didapatkan hasil lab RO dan EKG. Nah, ini ya hasilnya HB13, 7.000 apa segala macam, bisa dilihat sendiri. Rongsennya sudah didapatkan, ternyata rongsennya pneumonia bilateral dengan swab antigennya hasilnya positif. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Mari ini kita kategorikan derajat sedang ya. Tadi yang kalau sudah mengikuti dari awal, jadi bahwa dengan SpO2 93% dan rongsen pneumonia bilateral ini sudah masuk kategori untuk ke derajat sedang. Nah, dari sini kita bisa melihat maaf sebentar. Dari sini kita bisa melihat dari SOP-nya. Yang pertama kali kita lakukan adalah melengkapi data tadi ya. Nah, di sini yang belum lengkap apa? Datanya. Nah, ini ya. Ini rongsen torak sudah ada. Yang belum artinya ini tinggal swab PCR. Nah, artinya pasien ini harus segera diprogram untuk dilakukan swab PCR ya. Dan juga jangan lupa kita akan mengisi form observasi dan lembar pemantauan harian. Dan ini contohnya ya. Jadi untuk pasien yang tadi contoh diisi seperti ini, nanti di lembar pemantauan hariannya Tuan Anggrek, DPH1, komorbid DM, sesak batuk demam, dan lain sebagainya ini sudah diisi. Kemudian langsung ini diisi form observasinya juga. Di form observasi jadi ini Tuan Anggrek datang umur tanggal lahirnya berapa, di sini masuknya tanggal berapa, kemudian dia masuknya jam berapa, pengawasan yang hari pertama misalnya tadi respirasinya dia 20 berapa tadi 24 ya kalau nggak salah 24. Kemudian SpO2-nya dia 93, kemudian dia pakai oksigen ruangan biasa tanpa bantuan, belum ada bantuan oksigen ya.
Kemudian ini untuk tekanan darahnya, dia tadi berapa, 120, kemudian pulsnya sekitar 102, kemudian juga pada consciousness-nya dia masih kalau temperaturnya tadi agak demam ya, 38,1. Jadi total skornya ini 6. Kalau total skor 6 menurut tadi yang sistem scoringnya, jadi dia masuk kategori medium atau alias sedang ya. Nah, dari sini juga dari respon yang harus kita lakukan itu masuk yang sini, yaitu dengan pengawasan setiap shift, kemudian juga menghubungi dokter jaga. Nah, terus kembali ke skor tadi, ini kan sudah kita dapatkan skornya 6. Dari skor 6 ini nanti kita langkah selanjutnya apa? Ini kita sudah stratifikasi kegawatan. Jadi posisinya adalah di sini di yang sedang, artinya dia harus reassess ya. Reassess ini apa? Jadi dilakukan lagi pengukuran kayak tadi. Jadi ditulis lagi di form observasi dalam pemanduan, ini setiap shift itu harus diisi, dan seandainya nanti dalam hari 1 sampai ke 10 itu ditemukan perburukan, nah ini artinya ada peningkatan derajat ke sini. Dan ini harus sesuai respon-respon yang diberikan ya. Oke, ini adalah contoh informasi pengisian CPPT-nya ya. Jadi kalau hari pertama dia masuk, ya artinya kan belum sesak batuk demamnya masih kondisi yang semula. Jadi ini dianggap rata semua ya. Kemudian dia kesadarannya A, dituliskan tadi tensi nadi respirasi suhu dengan lab-labnya, dengan rongsen toraknya, dan skornya ini sudah masuk di sini. Statusnya artinya dia masuk probable ya, karena rongsennya mendukung, gejalanya mendukung, swab antigennya positif ya, punya komorbid juga, jadi kita masukkan ke komorbid, ke probable. Nah, di sini kita akan melihat terapi maintenance-nya ya. Kita dikasih apa? Ini tinggal contreng-contreng aja. Nanti kalian tidak perlu ya. Mohon maaf ini ada yang raise hand ya, maksudnya. Sebentar ya. Jadi dicontreng-contreng dengan pemberian azitro. Ini nanti tinggal checklist saja yang advice dari dokter spesialis dan dokter jaganya. Kemudian juga nanti di programnya apa? Tadi kan yang belum ada swab PCR. Jadi melakukan swab PCR. Terus nanti cek GDP, GD2PP. Kemudian juga dilakukan diet DM, oksigennya nanti dinaikkan dengan asal kanul karena masih di bawah 95. Kemudian TTV persif dengan kalian membubuhkan tanda tangan di masing-masing tempat sesuai. Misalnya ini saya dokter A, terus dokter jaganya dokter B, terus perawatnya Nyonya S misalnya, seperti itu ya. Dengan ini tambahannya terapinya, teks lainnya adalah pemberian Novorapid 666. Oke, ya sekarang sesi pertanyaan. Ini ada yang sudah nanya ya? Gimana cara? Kalau nanya nanti bisa via chat atau ini ya, raise your hand. Ini yang raise your hand siapa, Mas? Mas Ari? Oh enggak, ini soalnya ada tulisan raise your hand. Terus sama Mas Ahmad Abdul juga ini sepertinya raise your hand. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa via chat aja ya. Ini saya terus terang masih agak gaptek masalah COVID. Kalau nggak ada pertanyaan nanti bisa nanya langsung ke saya juga ya sebenarnya ya, karena kan setiap hari juga di sini. Ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan atau enggak? Boleh tanya secara langsung, Dok? Oh iya, iya. Boleh, silakan. Pak Dani ya. Gimana Pak Dani? Terima kasih. Pertanyaan saya itu ada di kolom terapi, Dok. Oh, di kolom terapi? Ya, itu tadi kan nama jenis obatnya kan disebutkan tinggal dicentang-centang. Ya, ya betul. Pertanyaan saya,
untuk menjadi tidak rancu kami dari petugas perawat nanti, itu kan terteranya kan 10 mg per 24 jam kayak gitu. Oh, Kalau ininya tidak ya. sakit misalkan 2 kali 1 bagaimana dokter? Oh, mau dirubah yang seperti biasa. Ya, sebenarnya Ya, bisa sih, itu itu kan tergantung. untuk pemahaman kita Mm-mm. masing-masing orang sendiri-sendiri gitu dokter. Ya, Mungkin ya, kalau ya. bisa dibuat, mungkin sekedar usul aja. Terima kasih dokter. Ya, oke, baiklah. Terima kasih atas masukannya Pak Dani. Jadi, ini saya susun sih sebenarnya berdasarkan yang semestinya ya. Jadi semestinya itu idealnya pemberian obat itu pakai per 24 jam, per berapa jam, per 8 jam. Jadi memang 3 kali 1, 2 kali 1 itu ilmu lama itu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti biar semuanya bisa paham, nanti ini akan saya lengkapi lagi dengan berapa kali berapanya. Mungkin saya tambahkan kolom di sini ya untuk frekuensi pemberian. Oke, baiklah. Untuk yang lain gimana? Masih ada masalah atau yang harus ditanyakan? Ya chat aja ya kalau nggak ini ya. Soalnya ini lewat chat juga sebenarnya bisa. Oke. Kok nggak bisa ya saya ngetik ya? Oke, baiklah. Apakah sudah jelas semua? Jelas, Dok. Jelas ya? Oke, nanti gini aja lah kalau misalnya ada yang nggak paham nanti tinggal nanya sama saya aja langsung. Nanti ini ada tahapan-tahapan selanjutnya, nanti akan ada uji coba, nanti ada tesnya dulu juga ya. Insya Allah gampang lah ya. Bisa semua saya yakin nanti. Baiklah, kalau gitu ini saya tutup aja. Screen share-nya saya tutup dulu. Mungkin ini Dokter Arista sudah bergabung belum ya? Kayaknya tadi saya sudah admit ya, tapi ketutup kali ya Dokter Arista ya. Sudah bergabung, Dok, tadi jam sudah. 12. Oh ya. Ya, monggo Dok. Mohon maaf. Ini mungkin Iya, saya tutup monggo. aja nggak Dok? Atau dokter Ya, silakan. ada ini dulu Dok? Ada mau memberikan wejangan-wejangan dulu mungkin Dokter? Saya kira kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Partisipasi teman-teman sudah cukup 20 orang ya, Dok ya? Ya, partisipannya ada 24 juga tadi di Iya. apa? Di ini juga ada sekitar 24 ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman. Ya, saya kira hanya itu, Dok. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk pelayanan di isolasi kemudian hari. Ya, baiklah. Oke, gitu aja ya teman-teman perawat, teman-teman dokter ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung ketemu saya di ruang ranap isolasi. Dan ini nanti akan apa? Tadi sudah saya bagikan sekitar 5 lembar ya. Itu saya minta tolong untuk yang jaga antara hari ini sama besok itu diisi beberapa pasien. Nanti saya lihat dan saya koreksi-koreksi mungkin ada yang salah atau gimana kalau masih yang belum paham. Jadi cuman bisa untuk 5 pasien dulu. Jadi kita uji coba saja. Dan setelah ini nanti akan saya share link untuk post-testnya. Tolong diisi ya nanti ya post-testnya ya, sama seperti pretest yang tadi. Baiklah, terima kasih. Terima kasih semua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.